Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas membuat peta digital dengan jenis peta poligon menggunakan aplikasi Quantum GIS. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jasa Tramagata Leftungun dengan NPM 2021 55 20 10 30. Untuk peta yang dibuat yaitu mapping dari rumah saya dan ke tempat-tempat umum atau tempat-tempat ibadah seperti gereja dan masjid, lalu ke rumah sakit, bandara, dan pelabuhan. Langsung saja, pertama kita buka Quantum GIS-nya, kita bikin project baru atau file baru. Lalu di sini ada dua hal yang perlu diinstal. Yang pertama, kita masuk ke menu plugin. Yang perlu diinstal pertama yaitu OSM plus search. Nah, ini gunanya untuk kita mencari letak atau batas-batas wilayah untuk wilayah yang kita mau pakai. Lalu yang kedua ada HCM GIS, yaitu gunanya untuk memunculkan peta dasar dari peta yang kita mau, wilayah yang kita mau. Jadi di sini kita bisa munculin peta dari Google Maps, dari Google Satelit dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke cara buatnya. Gimana caranya? Yang pertama, kita munculin dulu petanya. Untuk petanya di sini saya pakai yang Google Satelit Hybrid sama yang Google Terrain Hybrid. Nah, langsung kita masuk aja ke yang Google Satelit Hybrid dulu. Kita cari posisi yang kita mau pakai, yaitu kita di bagian Merauke. Nah, karena pada peta yang di sini dia tidak bisa memunculkan batas-batas wilayah atau batas-batas kelurahan. Nah, jadi di sini saya mau buat dulu untuk batas-batas kelurahannya. Untuk di Merauke sendiri, total ada 16 kelurahan pada Kecamatan Merauke. Jadi yang pertama caranya itu kita pakai yang di sini. Kita buka di browser, kita scroll ke bawah, pilih yang XYZ Tiles. Lalu kita pilih yang OpenStreetMap. Nah, layer OpenStreetMap sudah terbuka, tampilannya seperti ini. Nah, pada bagian yang ini, pada bagian peta yang ini, itu udah dikasih tahu batas-batas wilayahnya. Batas-batas dari kelurahan-kelurahan yang ada di Merauke. Nah, langsung aja kita buat batasnya gimana caranya. Jadi, tadi gunanya OSM plus search itu kita pakai di sini. Kita pakai untuk menentukan batas-batas kelurahan dari kelurahan-kelurahan yang ada di Merauke. Nah, caranya setelah kita klik yang tadi, dia akan muncul di bagian bawah sini. Terus kita pilih aja kelurahan yang mau kita buat. Nah, jadi di sini kan ada 16 kelurahan. Kita langsung pilih aja semua kelurahannya, kita cari satu. Caranya itu pertama kita klik nama kelurahannya. Nah, kita klik search atau ini panah. Nah, di sini ada hasil yang muncul untuk bagian kelurahannya. Saat kita mengarahkan mouse ke bagian kelurahannya, secara otomatis dia akan nge-lock ke bagian kelurahannya beserta batas-batasnya. Nah, setelah itu kita pilih kelurahan itu. Setelah itu kita pilih yang kita mau pakai. Lalu kita pilih di sini yang ada tulisan add, ada kotak di sini yang ada tulisan add object annular. Kita pilih. Nah, secara otomatis dia akan membuat layer untuk bagian kelurahan yang kita pilih tadi. Nah, setelah layernya kita muncul di sini, kita bisa rename. Kita ubah. Jadi saya kasih nama di sini Bambu Pemali. Nah, lalu kita ubah file layer ini biar dia bisa di save. Kalau file layer yang dari sini dia nggak bisa di save langsung karena jenis filenya itu temporary scratch layer. Jadi dia itu nggak akan ke save karena dia itu temporary. Jadi kita ubah dia menjadi permanen. Caranya itu kita pilih layer yang tadi yang udah jadi. Nah, terus kita klik kanan, kita pilih yang make permanen. Nah, nanti otomatis untuk awalnya itu format layernya itu dia pakai format layer geo package.
Lalu kita ubah formatnya menjadi S3 shapefile. Lalu kita kasih nama untuk filenya. Caranya kita pilih titik 3 ini. Lalu kita buat file baru. Kita kasih nama. Kita masuk. Lalu kita kasih nama untuk nama filenya. Kita kasih nama sama aja dengan nama layernya, yaitu kabambu kemali. Kita save. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, layer udah ke save. Jadi layernya ini udah jadi layer yang permanen. Jadi setelah kita save atau ekspor projectnya nanti dalam bentuk gambar, dia bisa karena dia udah jadi permanen. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk ke-15 kelurahan yang lain. Untuk pembuatan 15 kelurahan lain bakal saya cepatin aja nanti. Nah, di sini semua kelurahan sudah kita buat jadi layer polygon. Selanjutnya kita gabung ke 16 kelurahan tersebut menjadi satu grup. Caranya kita pilih masing-masing, kita pilih semua kelurahannya. Yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 16 layer, kita klik kanan, lalu kita group selected. Nah, kita ubah nama grupnya jadi kelurahan. Nah, selanjutnya kita menentukan posisi-posisi tempat yang bakal kita menjadikan poin-poin yang akan kita tujui dalam membuat petanya. Jadi pertama kita pilih dulu, kita balik ke bagian peta yang satelit biar kita tahu gampang lihat posisi tempatnya. Yang pertama kita cari rumah saya dulu, karena tugasnya itu posisinya dari rumah kita lalu ke tempat-tempat umum atau tempat-tempat ibadah terdekat. Yang pertama kita cari rumah saya, yaitu di Jalan Velubun. Di sini. Nah, posisi rumah saya ada yang ini. Nah, selanjutnya kita menambahkan layer baru yang untuk membuat layer tempat. Caranya bagaimana? Kita pilih di atas sini ada layer, lalu kita create layer, lalu new shapefile layer. Atau bisa juga di sini langsung ada di sini new shapefile layer, kita pencet. Nah, kita kasih nama, kita pilih titik 3 yang ini. Kita balik ke file yang tadi, kita kasih nama filenya. Kita kasih nama tempat. Lalu kita pilih geometry type-nya. Nah, geometry type di sini fungsinya untuk membuat bentuk atau posisi tanda yang kita inginkan. Jadi tandanya di sini bisa bentuk poin, bisa dalam bentuk garis, atau dalam bentuk poligon. Di sini saya buat yang untuk poligon dulu, lalu kita bakal buat lagi yang untuk bentuk poin nanti. Kita pilih yang poligon, kita kasih nama field untuk tabelnya. Kita kasih nama untuk nama tempatnya. Kita pilih add to field list, lalu kita masukkan jenis. Untuk jenis tempatnya itu menandakan jenis tempat apa. Kita pilih OK. Nah, jadi kita keluarkan layer tempatnya dari luar grup. Nah, selanjutnya di sini kita buat masking atau membuat
poligon untuk tempat-tempat yang kita ingin pakai. Yang pertama kita buat dulu untuk rumahnya. Kita klik-klik saja. Nah, setelah diseleksi begini, kita klik kanan, lalu akan muncul window seperti ini, yaitu tabel yang tadi untuk mengisi tabel yang tadi udah kita buat. Jadi di sini kasih nama rumah Tirta. Lalu untuk jenisnya kita pilih rumah. Nah, kita klik OK. Lalu yang kedua kita pilih tempat-tempat lainnya. Misalnya di sini saya pakai masjid di Jalan Ternate untuk tempat ibadah. Masjid Nur Falah. Kita seleksi lagi. Klik yang add polygon. Lalu seleksi tempatnya. Seleksi masjidnya. Kita klik kanan. Lalu kasih nama. Untuk jenisnya di sini semua tempat ibadah kita kasih nama untuk jenisnya yaitu tempat ibadah atau fasilitas ibadah. Kita klik enter. Nah, lalu kita pilih tempat-tempat yang lain. Untuk pembuatan poligon untuk tempat-tempat yang lain bakal saya cepatin saja karena ini akan memakan waktu. Saya rasa sudah cukup untuk beberapa tempat yang sudah kita pilih atau seleksi sebagai tempat tujuan atau tempat yang ada pada peta. Kita lihat dulu untuk tempat-tempatnya ada apa saja. Kita klik kanan pada layer tempat, lalu open attribute table. Nah, di sini totalnya ada 25 tempat yang sudah kita pilih. Mulai dari masjid, gereja, rumah saya, terus ada fasilitas umum seperti SBM, lalu ada fasilitas pendidikan seperti SMA atau SMK dan juga SMP, lalu ada fasilitas kesehatan seperti RSUD dan RSAL, dan juga tempat umum atau tempat fasilitas umum seperti pelabuhan dan juga bandara. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu kita membuat jalan atau arah dari rumah saya menuju tempat-tempat ini melalui jalan-jalan yang ada. Nah, gimana cara buatnya? Kita pilih, kita ubah jenis mapnya. Kita ubah menjadi map Google Terrain yang hybrid supaya jalan-jalan itu lebih kelihatan jelas. Nah, lalu kita balik ke bagian
rumah saya untuk titik startnya, yaitu di sini. Nah, lalu kita mulai buat jalan-jalannya. Caranya yaitu kita buat layer baru. Kita klik seperti tadi, kita klik layer, create layer, new shapefile layer. Lalu kita masukin namanya. Di sini ada 3 jenis layer jalan yang saya buat, yaitu yang pertama layer jalan untuk jalan biasa, terus layer jalan untuk jalan kecil atau gang, dan yang terakhir ada layer jalan untuk jalan besar atau jalan raya. Yang pertama kita buat untuk jalan biasa dulu. Kita kasih nama, mohon maaf, kita pilih yang ini, kita kasih nama. Nah, kita save. Untuk jalan kita pilih yang line string agar lebih mudah. Lalu kita masukin fieldnya, yaitu untuk kita masukin nama saja untuk mengetahui nama jalannya tuh nama jalan apa. Kita pilih OK. Mohon maaf, ini harusnya jalan biasa. Nah, kita pilih OK, lalu kita buat mapping untuk jalannya. Caranya pertama kita klik tanda pensil yang ini, lalu kita pilih icon yang ini yang add line feature. Nah, kita pilih digital width segment, lalu kita ngikutin aja alurnya buat ngikutin buat jalannya. Kita buat usahakan serapi mungkin. Nah, setelah sudah kita seleksi atau pilih begini, kita klik kanan, lalu kita masukin, mohon maaf ini harusnya nama jalan, nanti saya ganti, kita masukkan namanya. Kita enter. Nah, sudah ada garis seperti ini. Nah, garis itu akan menjadi jalan atau patokan kita. Nah, lalu kita ubah, kita balik ke bagian jalannya, kita klik kanan, kita ubah dulu yang tadi untuk nama fieldnya. Mohon maaf, kita buat baru saja. Mohon maaf, untuk layer jalannya saya buat ulang karena tadi ada error, jadi kita buat baru. Kita sama jalan biasa, kita pilih yang line, kita masukin nama, kita add, lalu kita oke. Nah, di sini kita klik yang ini, kita pilih add line feature, kita seleksi ulang seperti tadi. Nah, kita klik kanan, kita masukin nama jalannya, kita pilih OK. Nah, lalu kita edit si garis ini supaya ini kan terlalu tipis kalau kita lihatnya. Kita buat supaya dia bisa kelihatan. Caranya gimana? Kita klik 2 kali pada layer yang kita mau,
Nah, di sini ada pilihan color, opacity, dan juga project-project template atau template-template jalan yang ada. Saya pakai yang topo road saja untuk jalan biasa, atau kita pakai yang topo main road saja. Kita apply. Nah, otomatis di jalan tadi akan berubah menjadi seperti ini. Kita ubah lagi ukurannya jadi agak lebih besar. Kita pilih yang map unit, lalu kita ubah jadi 3000. 3 kita ubah jadi 4. Apply. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kita lakukan hal tadi, yaitu membuat segmentasi jalan atau memilih jalan menggunakan string atau line untuk semua jalan biasa yang bukan gang. Selanjutnya kita buat layer untuk jalan-jalan kecil atau gang yang nggak ada nama jalannya. Sama seperti tadi, kita pilih layer, kita buat layer baru. Kita kasih nama jalan-jalan kecil. Kita pilih yang lain untuk jalan. Lalu nama. Kita di sini kosongin aja fieldnya, karena si jalan atau gang kecil itu kita taruh namanya saja. Saya tahu ada namanya. Ada yang nggak ada namanya, ada yang ada namanya. Jadi kita pilih oke aja langsung. Contohnya kayak di rumah saya ini kan ada gangnya. Nah, untuk jalan kecil ini kita pilih yang top road. Apply. Nah, di sini kita coba buat. Kita coba besarin sedikit. Nah, seperti itu. Lalu kita buat untuk gang-gang kecil yang lain. Nah, selanjutnya untuk jalan yang terakhir kita buat untuk jalan besarnya. Besarnya sama aja. Kita buat file jalan besarnya. Save. Kasih namanya. Untuk ini kita pilih line. Oke. Untuk jalan besarnya saya pilih yang ini, tapi untuk ukurannya saya besarin. Nah, langsung kita coba buat untuk jalan besarnya.
Jam berapa nih, Om? Nanti saya edit suara. Kita bebas. Mungkin seperti ini tampilan untuk jalan Raya Mandala, untuk jalan besarnya, tapi mungkin ini kegedean. Kita kecilin sedikit. Mungkin sekitar gitu. Lalu kita buat lagi untuk jalan besar yang lain. Oke, yang terakhir kita buat penanda atau pin untuk lokasi dari tempat-tempat yang ada. Jadi tadi kan ada 25 lokasi. Oh tadi, mohon maaf, tadi saya tambah 2 jadi 28 lokasi. Nah, terus selanjutnya kita buat pin atau penanda untuk setiap lokasi. Caranya gimana? Kita buat layer baru lagi. Nah, di sini saya kasih nama pin tempat. Nah, untuk pin kita ubahnya jadi poin untuk titik. Lalu kita ubah nama pinnya apa? Kita kasih masuk untuk nama pinnya. Terus untuk jenis pinnya. Nah, kita klik OK. Nah, kita buat pin sesuai dari jenis tempat yang ada. Tadi kan di sini untuk jenis tempatnya ada beberapa tuh. Ada yang pelabuhan, ada yang fasilitas ibadah, ada yang fasilitas kesehatan, ada yang fasilitas pendidikan, ada yang fasilitas umum, ada yang bandara, dan lain-lain. Nah, kita buat pin untuk masing-masing fasilitas. Kita munculin saja dulu nama untuk tempatnya. Caranya klik kanan di tempat, terus show label. Nah, otomatis nama-nama yang tadi kita berikan di tempat-tempatnya akan muncul. Kita mulai saja dari, misalnya dari sini, dari rumah. Kita pilih pensil, kita klik ini. Nah, kita pilih yang ini, lalu kita pin di sini. Oh, mohon maaf, kita pergi ke
kita ke layer tempat, kita klik pensil, baru pilih yang ini. Nah, kita pin saja di dekat jalan untuk bagian rumahnya. Misalnya di sini, kita pin. Nah, kita masukin namanya. Nah, kita masukin jenisnya, yaitu rumah. Oke. Nah, kita buat lagi pin-pin untuk beberapa tempat yang lain. Nah, ini dia model peta bagian Kecamatan Merauke untuk beberapa kelurahan yang ada. Jadi di sini ada 28 tempat dan 28 titik sebagai acuan termasuk rumah saya. Dan ada jalan-jalan yang menghubungkan rumah saya ke titik-titik tersebut beserta nama jalannya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita buat untuk tempat menampilkan si peta ini dan juga bagaimana cara merubah atau memperbagus tampilan petanya. Jadi di sini langsung saja, karena di sini ada beberapa kelurahan yang warnanya sama. Di sini saya mau ubah warna kelurahannya. Kita di style, kita ubah saja. Mungkin jadi begini mungkin. Nah, selanjutnya kita ubah lagi warna-warnanya sesuai yang diinginkan saja, tidak perlu sama. Klik kanan, lalu ada style. Nah, di sini bisa kita ubah untuk warnanya. Atau bisa juga kita double klik, lalu pilih color, kita ubah colornya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kita ubah untuk warna tempatnya. Karena di sini banyak yang warna kuning, jadi mungkin saya mau ubah warna tempatnya jadi putih. Mohon maaf. Mungkin kurang cocok, saya ubah jadi merah saja. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya kita ubah bentuk icon untuk jenis-jenis tempatnya. Caranya pilih di tempat, lalu double klik. Nah, di sini nanti kita bisa pilih simbolnya. Kita ubah ke kategoris, terus pilih value-nya yang jenis.
Oke, selanjutnya untuk membuat data non sosial atau keterangannya dari setiap icon dan juga warna yang ada pada kotak yang sudah kita buat, yaitu kita klik di sebelah di bagian atas ini new print layout. Nah, kita buat nama layoutnya, kita klik OK. Nah, kita pada bagian sini kita tambahkan mapnya. Maaf, kita buat dulu kotak untuk isi fieldnya, untuk isi canvasnya, lalu kita masukin itemnya. Kita kecilin untuk ikonnya supaya tampilan di layoutnya nanti lebih bagus. Nah, setelah itu kita buat untuk layoutnya seperti yang tadi. Kita masukkan nama layoutnya. Mohon maaf, kita rotate dulu. Terus untuk nama tempatnya kita matikan, untuk nama jalannya kita nyalakan. Nah, lalu kita masuk ke layout, kasih nama. Nah, terus di sini kita tambahkan bikin kotak untuk tempatnya. Kita masukkan petanya. Nah, lalu kita tampilin keterangannya.
tampilan seperti ini. Selanjutnya kita coba export layoutnya atau save layoutnya dalam bentuk gambar. Caranya kita klik layout, lalu export as image, terus pilih namanya, taruh saja. Nah di sini untuk atur ukurannya sama resolusinya, save. Nah kita coba buka. Nah seperti ini hasil jadi dari peta yang udah kita buat beserta informasi dari icon, warna, dan juga warna memek. Nah selanjutnya setelah muncul nah kalau sudah seperti ini berarti ini udah hasil akhir dari peta yang sudah kita buat. Terus ada informasi dari keterangan dari icon dan juga warna-warna yang sudah kita tentuin tadi. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dari nama jalan atau nama tempat. Sekian dan terima kasih.